Respon berkelas Shin Tae-yong usai melihat Pieter Hoekstra klubnya dibantai di Liga 1 yang mana Pieter Hoekstra disarankan untuk menjadi penggantinya oleh pengamat sepak bola. Begini respon malu Coach Justin usai melihat hal itu. Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian pasti puas lihatnya dan semakin cinta sama Shin Tae-yong. Ini baru kapten sejati. Beruntung sekali timnas Indonesia mempunyai Jay Idzes. Sudah tinggi, kokoh, besar, dan tak tertandingi. Pernyataan berkelas dan luar biasa yang bikin takjub fans timnas Indonesia usai Jay Idzes dijadikan sebagai kapten timnas Indonesia. Nah gini dong, mantap Pak Ketum PSSI. Penganut Bung Tawel dan Akmal pengamat sepak bola abal-abal harus lihat ini. Dengan penuh keyakinan, Erick Thohir susun strategi rahasia agar timnas Indonesia lolos Olimpiade 2028. Wah, kira-kira hal apa yang akan dipersiapkan Pak Ketum? Simak ulasan berikut ini. Pengakuan jujur salah satu gelandang timnas Indonesia usai digembleng Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Mental semakin kuat, fisik semakin top, performa semakin oke, auto karir semakin meningkat, dan siap bawa Garuda terbang tinggi lagi. Sebelum lanjut ke beritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel Total Timnas. Respon berkelas Shin Tae-yong usai melihat Pieter Hoekstra klubnya dibantai di Liga 1 yang mana Pieter Hoekstra disarankan untuk menjadi penggantinya oleh pengamat sepak bola. Begini respon malu Coach Justin usai melihat hal itu. Tonton video ini sampai habis, dijamin kalian pasti puas lihatnya dan semakin cinta sama Shin Tae-yong. Kekalahan telak Borneo FC di tangan Persik Kediri dengan skor 0-4 di Stadion Batakan Balikpapan Jumat malam dalam lanjutan Liga 1 memicu berbagai reaksi dari publik sepak bola Indonesia. Sorotan tajam diarahkan kepada Pieter Hoekstra, pelatih Borneo FC, yang sebelumnya santer disebut sebagai calon pengganti Shin Tae-yong di kursi pelatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong yang kerap menjadi sorotan para pengamat sepak bola abal-abal sok tau macam Bung Tawel, Akmal, dan Coach Justin atas performa timnas Indonesia akhir-akhir ini usai gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Shin Tae-yong bisa saja tampak tenang dan tidak banyak berkomentar terkait isu ini. Sepak bola itu soal konsistensi dan mentalitas. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya saat ini. Terkait siapa yang akan menggantikan saya itu di luar kendali saya tetap fokus dan akan bawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Jadi untuk semuanya mohon dukung. Saya jangan tanggapi isu-isu yang beredar soal saya di luaran sana. Begitulah kira-kira kata Shin Tae-yong. Di sisi lain, Coach Justinus Laksana, yang sebelumnya dengan percaya diri menyarankan Pieter Hoekstra sebagai kandidat ideal menggantikan Shin Tae-yong, bisa saja merasa malu dengan hasil memalukan tersebut. Jujur, saya sangat kecewa. Saya salah menilai dan saya malu. Sebagai pelatih yang punya pengalaman di level tinggi, hasil seperti ini tidak bisa diterima, apalagi di kandang sendiri. Saya malu dengan ucapan saya yang kemarin, karena telah menyarankan Pieter Hoekstra untuk gantikan Shin Tae-yong. Untuk kedepannya saya akan berhati-hati lagi kalau ngomong. Begitu kira-kira kata Coach Justin. Kekalahan ini juga membuat banyak pihak mempertanyakan kesiapan Pieter Hoekstra untuk menangani timnas Indonesia. Performa Borneo FC yang akhir-akhir ini dalam performa buruk justru anjlok di momen penting. Kekalahan telak dari Persik Kediri memunculkan tanda tanya besar terkait kapabilitas Hoekstra dalam menghadapi tekanan besar. Sementara itu, pendukung Shin Tae-yong semakin gencar mendukung pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk terus memimpin timnas. Dengan performa solid yang ditunjukkan dalam beberapa laga terakhir, termasuk gemilangnya Maarten Paes sebagai penjaga gawang utama, posisi Shin terlihat masih aman meski sorotan terhadapnya tak pernah surut. Banyak sekali netizen yang menertawai hal ini. Karena sangat konyol apabila Shin Tae-yong digantikan oleh pelatih Liga 1 yang habis terbantai. Drama ini menambah dinamika menarik dalam dunia sepak bola Indonesia. Apakah Pieter Hoekstra masih layak disebut sebagai kandidat pengganti Shin Tae-yong?
Atau justru hasil ini akan semakin mengukuhkan posisi pelatih Korea Selatan itu di timnas? Semua mata kini tertuju pada perkembangan selanjutnya. Bagaimana guys menurut kalian melihat fenomena ini? Apakah Pieter Hoekstra ini cocok untuk menggantikan Shin Tae-yong usai Borneo FC dibantai Persik Kediri? Dan berikan tanggapan kalian soal saran Coach Justin untuk mengganti Shin Tae-yong dengan Pieter Hoekstra pada komentar di bawah ini ya. Ini baru kapten sejati. Beruntung sekali timnas Indonesia mempunyai Jay Itzes. Sudah tinggi, kokoh, besar, dan tak tertandingi. Pernyataan berkelas dan luar biasa yang bikin takjub fans timnas Indonesia usai Jay Itzes dijadikan sebagai kapten timnas Indonesia. Jay Itzes angkat bicara soal beban menjadi seorang kapten timnas Indonesia. Pemain 24 tahun tersebut jadi bagian tak tergantikan di lini belakang skuad Garuda. Sejak putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, pemain Venezia FC itu dipercaya sebagai kapten tim. Bukan tanpa alasan bagi Shin Tae-yong untuk tidak menunjuk Jay Itzes. Pemain kelahiran Mierlo tersebut berhasil membangkitkan motivasi rekan setimnya selama menjadi kapten tim. Jay Itzes ditanya soal beban saat dipercaya menjadi kapten tim. Ya, bagi saya itu adalah hal yang mudah Anda tahu, ujar Jay Itzes dilansir bolasport.com dari kanal YouTube The Highway. Hanya saja, oke, saya langsung berangkat. Ya, bagi saya bahkan tidak perlu memikirkannya karena bagi saya, itu kembali ke apa yang saya katakan sebelumnya. Saya seorang manusia, saya benar-benar berusaha. Itu salah satu. Apa kata yang tepat? Mungkin kekuatan rahasiaku. Mungkin aku tidak tahu lanjutnya. Motivasi Jay Itzes membela skuad Garuda hanya untuk membanggakan kakek dan neneknya yang berasal Indonesia, tak hanya membela timnas Indonesia. Jay Itzes siap memberi segala untuk tanah air demi pengorbanan kakek dan neneknya. Tapi saya sangat percaya bermain untuk keluarga saya dan mewakili keluarga saya, ujar Itzes, dan ketika saya mendapat kesempatan bermain untuk Indonesia, bagi saya, lingkaran itu terasa lengkap karena kakek dan nenek saya datang ke Belanda pada tahun 1964 ketika mereka berusia sekitar 25 tahun. Jadi bagi saya rasanya lingkaran itu sudah lengkap karena mereka pergi ke Belanda untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi anak-anak dan cucu-cucu mereka. Dan sekarang saya bisa kembali ke Indonesia dan ya, saya ingin kembali memberi untuk Indonesia juga loh. Dan membanggakan keluarga saya dengan bermain di sana, lanjutnya. Secara terang-terangan dia sebenarnya tak terlalu peduli dengan status sebagai kapten timnas Indonesia. Meski begitu dirinya tetap bisa menjadi pemimpin di lapangan walau tanpa ban kapten di lengannya. Jadi ya, kembali juga ke apa yang Anda katakan tentang pertandingan terakhir sebagai kapten. Seperti saya sudah sering berbicara dengan Tom dan dia mengetahuinya dan juga dengan beberapa orang lain, ujar pemain Venezia FC tersebut. Tapi bagi yang belum tahu, saya sebenarnya tidak peduli menjadi kapten. Misalnya jika itu orang lain, saya tidak terlalu mempedulikannya. Tapi tentu lebih bangga lagi kalau jadi kapten bisa memimpin tim apapun. Tapi bagi saya, jika saya tidak memakai ban kapten ini di lengan saya mungkin akan tetap melakukan hal yang sama, tutupnya. Nah gini dong mantap Pak Ketum PSSI. Penganut Bung Tawel dan Akmal pengamat sepak bola abal-abal harus lihat ini. Dengan penuh keyakinan Erick Thohir susun strategi rahasia agar timnas Indonesia lolos Olimpiade 2028. Wah, kira-kira hal apa yang akan dipersiapkan Pak Ketum? Simak ulasan berikut ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sangat serius untuk mempersiapkan tim untuk menembus putaran final Olimpiade 2028. Penampilan timnas U23 Indonesia di ajang Piala Asia U23 2024 sempat mengguncang publik tanah air. Pasalnya, Garuda Muda sukses menembus babak semifinal. Timnas U23 Indonesia juga mengalahkan salah satu raksasa Asia, Korea Selatan di babak perempat final.
Meski begitu, timnas U23 Indonesia gagal menembus putaran final Olimpiade 2024 melalui jalur Piala Asia U23 2024. Tim asuhan Sintayong gagal finish sebagai 3 besar di ajang Piala Asia U23 2024. Skuad Garuda Muda harus puas menjadi peringkat keempat usai kalah dari Irak di babak perebutan tempat ketiga. Di babak playoff antar benua, timnas U23 Indonesia menghadapi Guinea di Clairefontaine, Prancis untuk memperebutkan tiket terakhir ke Olimpiade 2024 di Paris. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan harus memupus tiket langsung ke Olimpiade 2024 usai kalah 0-1 dari Guinea. Erick Thohir mengaku sudah belajar banyak dari apa yang terjadi saat memperebutkan tiket ke Olimpiade 2024. Menurutnya, bekerja sama adalah hal terpenting untuk mewujudkan target. Untuk membangun tim yang mau bekerja keras untuk melakukan proyek, ujar Erick Thohir dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Dan bekerja sama adalah hal yang paling penting. Kami hanya terpaut satu pertandingan. Untuk lolos ke putaran final Olimpiade 2024 lanjutnya, pihaknya sudah melupakan kegagalan di edisi 2024. PSSI memilih langsung move on untuk membentuk program baru. Mulai saat ini PSSI langsung mempersiapkan tim agar lolos ke Olimpiade 2028 di Los Angeles. Dirinya ingin mempersiapkan tim untuk tampil terbaik di ajang Piala Asia U-Strip 23 2027. Timnas U-Strip 23 Indonesia harus finish sebagai 3 besar jika ingin lolos ke Olimpiade 2028. Tapi itu sudah berlalu, ujar Erick Thohir. Dalam 2 tahun ke depan, tahun 2027 ada turnamen Piala Asia U23, yang juga kualifikasi untuk Olimpiade. Jadi, kita harus memulai program dari sekarang, tutupnya. Pengakuan jujur salah satu gelandang timnas Indonesia usai digembleng Shin Tae-yong di Piala AFF 2024. Mental semakin kuat, fisik semakin top, performa semakin oke, auto karir semakin meningkat, dan siap bawa Garuda terbang tinggi lagi. Pemain Persib Bandung Robby Darwish membagi pengalamannya usai mendapat kesempatan dilatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Robby Darwish menjadi bagian dari timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Pada ajang yang dimulai tanggal 8 Desember itu, perjuangan timnas Indonesia terhenti sampai penyisihan grup. Usaha yang dilakukan skuad Garuda hanya menghasilkan 4 poin dari 4 laga. Torehan tersebut mengantarkan tim Merah Putih berakhir di posisi ketiga grup B. Torehan 4 poin timnas Indonesia kalah jika dibandingkan miliki Vietnam 10 dan Filipina 6. Setelah ikut timnas dan sekarang kembali ke klub, Robby mungkin jadi lebih percaya diri bersama klub. Main untuk timnas itu kan debut Robby di senior, jadi pastinya menjadi pengalaman yang luar biasa, kata Robby Darwish dilansir bolasport.com dari laman resmi Persib. Meski di dalamnya banyak pemain U23, tapi atmosfer pertandingan sudah berada di tim senior. Kedewasaan dalam bermainnya lebih terlihat dan itu terjadi acuan dan pembelajaran ke depan, ucap Robby. Sementara itu, Robby tercatat selalu tampil dalam 4 laga timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Namun, Robby selalu turun dari bangku cadangan. Nah ini, mulut kalau ngomong asal jeplak nggak tahu data dan fakta. Gara-gara hanya nggak lolos semifinal Piala Sampah Tarkam AFF Cup, bisa-bisanya legenda Barcelona ini berikan pernyataan yang mengejutkan, bikin geram fans timnas Indonesia seketika. Simak video berikut ini agar kalian puas untuk menghujat legenda Barcelona tersebut. Mantan pemain Barcelona, Hendrio Araujo, percaya level Vietnam bakal lebih tinggi dari timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Ia merasa sejauh ini Vietnam sudah berada di jalur yang tepat dan siap untuk meninggalkan timnas Indonesia. Hendrio yang merupakan pemain klub Vietnam, Nam Dinh FC, kurang lebih sudah mengenal baik kualitas timnas Vietnam.
Pemain asal Brasil itu pun menilai Vietnam asuhan Kim Sang-sik sudah berkembang sangat baik dan berpotensi untuk bisa terus berkembang. 1. Percaya level Vietnam bakal tinggalkan timnas Indonesia. Mengenai kualitas, Hendrio merasa level timnas Vietnam masih bisa terus berkembang. Ia bahkan menyenggol timnas Indonesia yang dalam beberapa tahun terakhir semakin berkembang semenjak ditangani Shin Tae-yong dan diperkuat pemain keturunan. Menurut saya, kita akan mencapai level yang lebih tinggi dari Indonesia. Tidak hanya berhenti di level yang sama, ujar Hendrio melansir dari media Vietnam Snews, Rabu 25 Desember 2024. Bagi saya, Vietnam saat ini tak kekurangan apapun. Tim sudah di jalur yang tepat, berkembang selangkah demi selangkah, dan itu adalah cara terbaik untuk bisa terus berkembang, tambahnya. 2. Hendrio punya keinginan membela timnas Vietnam. Hendrio saat ini mengincar satu tempat di skuad timnas Vietnam. Meski berasal dari Brasil dan tak memiliki darah Vietnam sama sekali, Hendrio masih bisa dinaturalisasi via jalur lamanya ia tinggal di negeri tersebut. Tercatat Hendrio sudah tinggal di Vietnam sejak 2021, tepatnya ketika ia pindah dari Chalvo Sotelo ke Binh Dinh FC. Jadi, ia tinggal beberapa tahun lagi untuk bisa mengajukan diri untuk dinaturalisasi. 3. Vietnam mengincar gelar Piala AFF 2024. Saat ini, Vietnam tengah berjuang merebut gelar Piala AFF 2024. Turnamen yang sudah 2 edisi terakhir dikuasai Thailand itu akan coba direbut oleh Vietnam. Untuk mencapai target itu, Vietnam terlebih dahulu akan melawan Singapura di babak semifinal. Laga tersebut akan dimainkan 2 leg, tepatnya pada 26 dan 27 Desember 2024. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI bisa saja mengadakan pertandingan uji coba dengan 4 negara besar kelas dunia sebagai bagian dari evaluasi kinerja pelatih kepala timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Langkah ini bertujuan untuk menguji kemampuan tim Garuda di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan tersebut, sekaligus menentukan masa depannya bersama tim nasional. Sebab akhir-akhir ini, banyak yang meragukan kinerja Shin Tae-yong selama menangani timnas Indonesia. Terbaru, Shin Tae-yong gagal membawa timnas Indonesia melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Sehingga mereka yang meragukan Shin Tae-yong tidak yakin Shin Tae-yong membawa timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026 nanti. Terdekat di bulan Maret, timnas Indonesia akan melawan Australia dan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Semoga saja Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menjadwalkan uji coba menjadi momen penting untuk menilai perkembangan timnas Indonesia. Kami ingin melihat sejauh mana progres yang telah dicapai di bawah arahan Shin Tae-yong. Oleh karena itu, kami akan mengundang negara-negara dengan peringkat tinggi di FIFA untuk menguji kualitas tim dan juga untuk meningkatkan ranking FIFA yang turun karena gagal berprestasi di Piala AFF. Begitulah kira-kira kata Erick Thohir. Saat ini nama-nama negara belum diumumkan secara resmi. Semoga saja PSSI mau bekerja sama dengan negara-negara seperti Brasil, Argentina, Jerman, dan Italia. Karena keempat negara ini dianggap mampu memberikan tantangan serius bagi skuad merah putih di bawah asuhan Shin Tae-yong. Tim-tim ini memiliki kualitas permainan yang tinggi dan budaya sepak bola yang kuat. Melawan mereka akan menjadi ujian nyata bagi Shin Tae-yong dan timnya. Penentuan Shin Tae-yong out atau tidak ditentukan di laga itu. Begitu kira-kira Erick menambahkan. Nasib Shin Tae-yong bisa saja melalui hasil uji coba. Evaluasi ini menjadi krusial mengingat kontrak Shin Tae-yong akan berakhir 2027. PSSI ingin memastikan apakah visi dan strategi pelatih yang pernah membawa Korea Selatan mengalahkan Jerman di Piala Dunia 2018 tersebut sesuai dengan target jangka panjang sepak bola Indonesia. Apabila benar jadi diadakan uji coba dengan negara besar, maka hasil uji
coba menunjukkan peningkatan signifikan. PSSI tidak menutup kemungkinan harus mempertahankan Shin Tae-yong. Sebaliknya, hasil buruk dapat menjadi pertimbangan untuk mencari pelatih baru. Dan Shin Tae-yong harus angkat kaki dari kursi kepelatihan timnas apabila benar. Rencana ini pasti akan mendapatkan dukungan luas dari publik dan para pemain. Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, bisa saja menyatakan antusiasmenya. Melawan tim besar adalah impian setiap pemain. Kami akan memberikan yang terbaik untuk membuktikan kemampuan kami. Begitulah kira-kira kata El Grusak Grusuk Asnawi Mangkualam. Dengan diadakannya uji coba internasional melawan 4 negara besar nanti, semoga PSSI berharap pertandingan ini tidak hanya menjadi alat evaluasi bagi pelatih, tetapi juga memberikan pengalaman berharga bagi para pemain Timnas Indonesia dalam menghadapi kompetisi internasional di masa depan. Entah kapan dan di mana waktu uji coba tersebut nanti akan diadakan. Kita tunggu saja statement dari PSSI mengenai hal ini. Yang pasti, itu tadi adalah saran saya sebagai fans sejati Timnas Indonesia, yang menginginkan perubahan Timnas Indonesia menjadi lebih baik lagi. Semoga saja jajaran pengurus PSSI mendengarkan ini, sebelum nanti dihadapkan dengan turnamen yang sesungguhnya, yaitu lanjutan kualifikasi Piala Dunia di bulan Maret nanti. Bagaimana guys menurut kalian? Apakah kalian setuju Timnas Indonesia beruji coba dengan 4 negara besar untuk menentukan nasib Shin Tae-yong ke depannya di Timnas Indonesia? Layakkah Shin Tae-yong dipertahankan? Coba tulis tanggapan kalian pada komentar di bawah ini ya. Nah, ini baru mantap, super gila dan luar biasa. Fans Timnas tersenyum lebar seketika mendengar kabar ini. Diam-diam Shin Tae-yong panggil legenda Timnas Indonesia untuk membantunya membuat tajam striker-striker Timnas. Kalau gini kan Timnas Indonesia jadi mudah lolos ke Piala Dunia. Dengarkan sampai habis berita ini, dijamin kalian pasti puas dan bahagia dengarnya. Shin Tae-yong memanggil Christian Gonzalez demi membantu Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kode baru saja disuarakan ex-penyerang Timnas Indonesia, Christian Gonzalez. Pria kelahiran Uruguay ini mengaku siap menjadi pelatih striker di Timnas Indonesia. El Lojo sapaan akran Christian Gonzalez sepertinya khawatir dengan kualitas lini serang Timnas Indonesia. 1. Lini depan Timnas Indonesia tumpul. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saja, hanya 2 dari 6 gol yang dicetak pemain Timnas Indonesia dilesakan penyerang dalam kurung Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk. Kemudian di Piala AFF 2024 kondisinya lebih parah. Dari 4 gol yang dibuat dalam 4 pertandingan, tak ada satupun yang dicetak pemain depan. Semua gol bahkan dicetak pemain belakang, yakni Asnawi Mangkualam, Kadek Arel, dan Muhammad Ferrari 2 gol. Melihat fakta di atas, kehadiran pelatih striker asal Korea Selatan, Yeom Ki-hun, belum berefek positif kepada Timnas Indonesia. Jadi, apakah Christian Gonzalez yang dikenal sebagai top skor sepanjang masa Liga Indonesia sebagai solusi tepat untuk mendongkrak ketajaman lini depan Timnas Indonesia? Di unggahan terbaru, Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Christian Gonzalez mengaku siap diperbantukan sebagai pelatih penyerang Timnas Indonesia. Jadi, bagaimana Shin Tae-yong? 2. Pengalaman panjang di Indonesia. Siapa Erick Thohir kalau dibutuhkan pelatih striker demi Timnas Indonesia? Tulis Christian Gonzalez di unggahan Erick Thohir. Setelah di posisi pelatih penjaga gawang ada ex jebolan Liga Indonesia yakni Yo Oja-hoon, untuk area depan tak ada salahnya memberdayakan jasa Christian Gonzalez. Sewaktu aktif sebagai pemain, Christian Gonzalez merupakan salah satu penyerang terbaik yang beredar di tanah air. Ia tercatat 3 kali menjadi top skor Liga Indonesia pada 2005, 2006, dan 2007-2008. Christian Gonzalez juga pernah memenangkan trofi Liga Indonesia pada 2006 bersama Persik Kediri. Semua sudah nggak kaget.
Sesuai prediksi, pantas saja King Indo selalu dicurangi di turnamen sampah tarkam abal-abal AFF. Ternyata Federasi AFF tidak senang apabila timnas Indonesia lolos semifinal ASEAN Cup. Wah, ada apa ini? Mengapa Federasi AFF begitu bencinya dengan timnas Indonesia? Berikut penjelasan yang menjengkelkan ini. Penyebab AFF disebut tak setuju timnas Indonesia lolos semifinal Piala AFF 2024 akan diulas channel Total Timnas. Timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024 setelah hanya finish di posisi 3 grup B dengan 4 angka. Timnas Indonesia terpaut 2 angka dari Filipina di posisi 2 grup B atau batas akhir tim yang lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kegagalan timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024 praktis membuat kecewa banyak pihak. 1. Cocok logi di Piala AFF. Benar, timnas Indonesia turun dengan skuad U22, namun bukan alasan negara sebesar Indonesia rontok di fase grup Piala AFF. Akun media sosial @tebing-tinggi video coba membuat cocok logi. Akun ini menilai AFF tak rela timnas Indonesia yang turun dengan skuad U22 lolos ke semifinal. Jika timnas Indonesia U22 lolos ke semifinal, sama saja menurunkan level turnamen yang merupakan wadah bagi para pemain senior unjuk gigi. Alhasil, timnas Indonesia diduga mendapatkan perlakuan tidak adil dari sejumlah wasit agar tidak mendapatkan maksimal di Piala AFF 2024. Saat menghadapi Laos, Marcelino Ferdinand terkena kartu merah. Selain itu, gol ketiga Laos terlihat dalam siaran ulang sudah keluar lapangan sebelum masuk ke gawang timnas Indonesia kawalan Dava Fasya. Kemudian saat menghadapi Filipina, wasit memberi kartu merah kepada kapten timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, yang dianggap menyikut wajah kapten Filipina, Amani Aguinaldo. Padahal dalam siaran ulang, pergerakan Muhammad Ferrari sangat minim dan hanya mengenai dada, bukan wajah. Satu lagi, wasit asal Jepang yang memimpin pertandingan juga memberikan hadiah penalti kepada Filipina karena Donitri Pamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Padahal dalam siaran ulang, bola sama sekali tidak mengenai tangan pemain Persija Jakarta tersebut. 2. Tumbang dari Filipina. Akibatnya, timnas Indonesia kalah 0-1 dari Filipina karena gol penalti. Jika saja laga berakhir imbang, timnas Indonesia yang lolos semifinal Piala AFF 2024. Memang harus diakui permainan timnas Indonesia biasa saja bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari kemudian pelanggaran pemain Filipina. Kartu saja pemain Filipina tidak kena dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti, tulis akun @tebing-tinggi-video. Di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal karena bisa merusak citra mereka. Tutup akun di atas.